Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, masih dalam bab ghasab yang berarti menguasai hak orang lain dengan tanpa cara yang dibenarkan oleh syariat. Hukumnya haram dan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang merampas tersebut. Bila terjadi kekurangan nilai dari barang, dia wajib mengganti kekurangan tersebut selain mengembalikan fisik barang. Bila terjadi pertambahan harga barang, nilai barang, dia tidak ada hak dalam pertambahan tersebut. Dan Nabi mengatakan, وَلَيْسَ لِعِرْكٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. Keringat orang zalim itu tidak ada nilainya. Sekarang terjadi dua hal dalam masa ghasab. Zad wa naqas. Terjadi pertambahan, kemudian terjadi penurunan. Dan kemudian dia harus menyerahkan. Maka apa yang harus diberlakukan? Taqra Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن زاد ونقص أي أن هذا المغصوب إن زاد وهو عند الغاصب ونقص من جهة أخرى كأن تلد الدابة ويصيبها زل أو كأن يتعلم العبد عند الغاصب صنعة ويمرض رده الغاصب بزيادته وضمن نقصه وسواء zada bifi'lihi au bi ghairi fi'lihi. Dan apabila bertambah dan kemudian berkurang, yaitu bahwa barang yang dirampas ini bertambah nilainya di tangan ghasib yang merampas, kemudian menjadi berkurang dari satu sisi yang lain atau karena sebab yang lain, seperti seekor binatang yang melahirkan anaknya lalu kemudian tertimpa hazal, sakit, kurus, atau seorang budak yang belajar di tangan ghasib yang merampas satu keahlian lalu kemudian dia sakit, maka dikembalikan barang tersebut dengan adanya penambahan nilai dan dia menanggung resiko. Sawa'un zada bi fi'lihi atau bi ghairi fi'lihi. Baik itu bertambah dengan sebab perbuatannya atau dengan tanpa sebabnya. Faziyadatul lati fil maqsub takunu mulqan lil maqsub minhu. Dan penambahan dari nilai barang yang dirampas menjadi milik yang merampas, yang dirampas. Sawun kanat hadhihi ziyada ahdathuha al-ghasib ka ta'lim as-san'ah aw haditsin bi ghairi fi'lihi. Baik itu penambahan karena disebab perantara orang yang merampas seperti pengajarannya terhadap satu keahlian, atau disebabkan dengan selain sebab atau dari selain tangan ghasib. Kasamad dabah lima sabaqa dzikruhu fil mas'alatil madiyah, seperti gemuknya, bertambahnya berat barang atau hewan sebagaimana yang telah disebutkan pada permasalahan sebelumnya. Wa yajibu 'ala ghasibi dhamana qimatan naqsi allati hasala fil maqsub li'annahu hasala waqta wujudihi 'indahu. Dan wajib bagi seorang yang merampas untuk menjamin atau menanggung resiko dari kekurangan nilai barang yang dirampas karena itu terjadi pada saat barang tersebut ada di tangannya. Ya. Seperti yang kita katakan di awal, zad wa naqas. Bertambah nilainya sebelum dia dipaksa oleh qadhi mengembalikan barang dirampasnya, atau dia sendiri yang dengan sukarela ingin mengembalikannya, bertobat kepada Allah, terjadi kekurangan. Ya, seperti dia rampas, dia kuasai hewan milik orang lain, jantan dan betina. Lalu di tangan dia hewan itu beranak. Dan
selain beranak kurus. Ya, dengan kurus tentu yang indukannya tadi menjadi turun nilainya. Anggap indukan sebelumnya ketika dia rampas 25 juta, sekarang nilainya 20 juta. Tapi dia beranak. Anak ini nilainya 10 juta. Ya, kalaulah halal tentu saling menutupi, tinggal dia membayar 5 juta. Ya. Tapi karena ini perbuatannya menguasai tanpa hak ini tidak diakui syariat, maka keringatnya tidak dinilai. Ya. Qaddahu biziyadatihi wa dhamina naqsahu. Dia kembalikanlah, dia wajib mengembalikan pertambahan dengan ada anak. Adapun kekurangan 5 juta dari indukan tadi, dia bayar. Ya. Dia bayar 5 juta. Harusnya tadi impas, sekarang dia harus bayar 5 juta. Ya. Sawa'un zada bifi'lihi أو كأن يتعلم العبد عند الغاصب صنعة ويمرض. Atau dia menguasai budak. Budak tersebut oleh si ghasib, oleh yang merampas ini, diajarkan profesi. Mungkin profesi bertukang, tukang kayu, tukang batu, dan lain-lainnya. Sampai, atau sekarang mungkin servis handphone, servis kendaraan, ya, diajarkan oleh yang merampas sampai dia ahli. Kemudian sakit, harus dengan keahlian tadi, sebelumnya dia tidak ahli, dengan ahli harganya naik, harga budak tadi. Tidak ahli tadi umpamanya harganya 100 juta, 500 juta, dengan tambahan keahlian naik harganya jadi 700 juta. Tapi ketika dia serahkan, karena diperintahkan oleh qadhi, kondisinya sakit. Dengan kondisi sakit diperkirakan turun harganya menjadi 100 juta. Ya. Berarti dia kembalikan dengan dia bayar 100 juta. Ya. Yang 200 juta pertambahan di tangan dia, yang dia keringatnya itu tidak dihitung. Ya. Baik pertambahan itu keringat dari si ghasib dengan cara dia mengajarkan, atau bukan, ya, keringatnya seperti pertambahan gemuknya hewan, karena telah disebutkan sebelumnya. Ya. Masih Syekh. Ya. فلو نجر الخشب بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما. Apabila seseorang merampas berupa kayu dan sudah diolah menjadi pintu atau besi kemudian menjadi jarum, maka wajib dia mengembalikan sesuai dengan wujud aslinya dan tambahannya. Lima sabaqa dzikruhu qariba, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa dhamana naqsiha in naqasa, wa dhamana naqsuha in naqsahuma in naqasa. Dan wajib dia mengganti kekurangannya apabila nilainya berkurang. Walau naqasat qimatal bab an qimatil khashabati aw naqasat qimatal ibar an qimatil hadidi lazima al-ghasibu daf'a hadha an-naqsa li'annahu naqsa hasala bi fi'lihi. Li'annahu naqsun hasala bi fi'lihi. Maka apabila berkurang nilai pintu dari nilai kayu dan demikian juga nilai jarum dari nilai besi sebelumnya, maka wajib bagi ghasib yang merampas untuk menanggung kekurangan dari nilai barang yang dirampas tersebut. Kenapa? Karena kekurangannya disebabkan atas perbuatannya. Nah. Ya, kalau tadi pertambahan dari zat, sekarang berubah zatnya, pada dasarnya, pada umumnya naik harganya. Tapi bila sebaliknya yang terjadi, ya, keringatnya tidak ada nilai. Seperti umpamanya dia rampas kayu jati milik tetangganya, atau dia ambil pohon jati tetangganya atau dari kebun orang,
lalu dia arit sampai bikin kayu pintu. Cakep pintunya. Ya. Maka kalaulah nilai kayunya dibeli tadi, dinilai kayu tadi yang dirampasnya, pohon jati tadi, itu umpamanya harganya 10 juta. Ya, dinilai sekarang pintu. Ya. Apakah lebih atau kurang? Kalau lebih tidak ada keringatnya berguna. Dia tetap kembalikan pintu tadi. Bila kurang, dia wajib menjamin. Kok kurang? Ya biasa aja. Karena kalau bagi orang tidak terlalu ahli, ya bagi yang ahli pohon tadi itu mungkin bisa nilainya pintunya jadi 30 juta. Karena mungkin ruas-ruas di dalam pohon jati itu bisa dia buat lebih indah. Ya, berdasarkan kemampuan profesinya, kalau ini tidak terlalu indah sehingga turun harga kayu dan pintunya tadi, maka selisihnya tadi dia bayar. Ya. Contoh yang kedua, dia rampas adalah besi, lalu dibuat jarum. Masya Allah, susah itu. Dia rampas besi buat jarum, atau dia rampas bambu dibuat tusuk gigi, atau dibuat tusuk sate. Nah, bila ternyata harganya turun, ya dia kembalikan tusuk sate tadi dan kekurangannya dia tambah. Tapi ada pertambahan nilai tidak dihitung. Ya, sama dengan sebelumnya. ولا غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو صوبا فقصره أي نقشه وطرزه وطرزه أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرة أو بيضا فصار فرخا وكذلك يجب أن يرده مع هذه الزيادة وإن نقصت قيمة الشيء منها an aslihi dhamana miqdar naqsi lima sabaqa dzikruhu qariban. Dan apabila seseorang merampas kapas lalu kemudian dipintal menjadi benang atau pakaian atau benang dan ditenun menjadi pakaian, atau dia fassalahu wa khatahu aw thawban faqassarahu, atau dirampasnya kain lalu dia buat motif, dia ukir buat nakasyahu itu membuat motif, diukir, ya tarzahu itu dibuat motif. Atau dia merampas biji yang kemudian fassalahu aw wakhatahu, atau dia rampasnya kain lalu dibuatkan patron lalu dijahit. Aw habban fasara zar'an, atau biji-bijian kemudian ditanam, atau nawa fasara syajara, yang dirampasnya biji, sekarang sudah berubah menjadi bibit tanaman. Atau dia semaikan biji kemudian menjadi pohon, tanaman, atau telur yang kemudian menetes menjadi anak ayam. Maka wajib dia mengembalikan dengan semua penambahan tersebut. Dan apabila berkurang nilai barang yang dirampas dari pokoknya, dari asalnya, maka dia wajib menanggung resiko dari kekurangan barang tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya. Ya, turunan kasus lagi, bila yang dia rampas kapas, lalu dibuat benang oleh dia. Ya, lihat mana mahal harga kapas daripada benang. Ya, sini bentuknya sudah benang, tetap benang dikembalikan. Kalau turun harga dari harga kapas yang dirampas, dia selain mengembalikan benang, walaupun sudah capek, itu keringat tidak ada gunanya, dan dia wajib menambah kekurangan tadi. Ya, atau yang dirampasnya benang. Lalu benang ini sudah ditenun menjadi kain.
dinilai antara benang dengan kain. Atau sekarang yang dirampasnya kain. Lalu si ghasib ini, kain ini sudah dibuatkan motif, mungkin di batik, ya, atau dibuatkan motif. Mana yang lebih besar dari nilai kain atau yang sudah bermotif? Yang kain yang polos atau yang sudah bermotif, mana yang nilai? Atau kain bermotif tadi dipotong, digunting, dibikinin pola, lalu dijahit, mana yang nilai? Nah, Mana yang besar? Atau yang dirampasnya biji. Sekarang biji tadi sudah dibuatkannya, rampasnya kacang hijau, sudah dibuatin jadi kacang toge. Mana yang mahal kacang hijau pada toge? Hah? Kalau turun nilainya, karena kacang hijau bisa disimpan berbulan-bulan. Kalau toge 2 hari rusak. Ya, ternyata kalau di awal mungkin iya, tapi dia mengembalikan setelah togenya rusak. Turun dari nilai kacang hijau, dia wajib mengembalikannya dengan pertambahannya berdasarkan sebelumnya. Atau yang dirampasnya adalah biji yang untuk ditanam jadi buah, jadi pohon besar. Rampasnya biji, sekarang sudah jadi pohon juga dinilai. Yang lebih besar. Atau yang dirampasnya telur, lalu dia ramin dan menetas jadi ayam, anak ayam, mana yang lebih tinggi harganya. Semuanya wajib dia kembalikan dengan kondisi sudah pertambahan tadi, dan bila nilai pertambahan tadi malah lebih kurang, dia membayar. Ya. واصل. وإن غصب عبدا Baki syekh qalil. فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت هذه الزيادة وهو لا يزال عند الغاصب رده ورد معه قيمة الزيادة التي ذهبت لأنه فوت على المقصود منه الاستفادة من المقصود على وجود هذه الزيادة فيه فلازمه ضمانها. Dan apabila seorang yang merampas budak lalu bertambah gemuk badannya atau dengan diajarkan pengetahuan, bertambah pengetahuannya, lalu kemudian hilang, hilang maka ilmunya itu atau jadi kurus lagi. Nah, penambahan atau kelebihan nilai itu hilang, ya la yazalu 'indal ghasib, dan masih ada pada tangan perampas, maka dia mengembalikannya dengan mengembalikan nilai dari penambahan barang tersebut yang telah hilang, karena pemiliknya tidak dapat memanfaatkan kelebihan dari nilai atau kelebihan dari qimah nilai barang yang dirampas pada saat barang tersebut ada di tangan ghasib, maka dia wajib untuk menggantinya. Nah, ya, ini bertambah dan berkurang di tangan dia. Nah, ya, maka ketika dia serahkan sama seperti semula. Tapi di tangan dia pernah bertambah. Sekarang ada penurunan sama lagi. Pertambahan itu wajib dia bayar. Walaupun pertambahan tadi dengan dengan dia mengajarkan dia keluar keringat. Ya, seperti itu. Masya. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. Dan jika barang yang dirampas rusak di tangan maksub, di tangan orang yang merampas, atau dia terhalang untuk dapat mengembalikan, maka dia wajib menggantikannya seperti awalnya, baik barang itu merupakan barang yang ditakar atau yang ditimbang. Au ghairihima mimma lahu misal, atau selain dari keduanya yang memiliki persamaan nilai. Liqaulihi ta'ala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Maka siapa yang berbuat aniaya kepada kalian, maka balaslah sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan janganlah kalian melampaui dari batasan. Wali'annahu ta'adzara 'alaihi radda 'ainil maqsub, karena dia tidak dapat mengembalikan
ain al-maqsub, zat dari barang yang dirampas, maka wajib baginya mengembalikan apa yang bisa menggantikan posisinya atau kedudukannya. Wa huwa mithluhu wa hadza mujma' alaihi. Itu barang yang semisalnya dan ini menjadi kesepakatan. Nah, Ya. Tadi barang masih di tangan maghsub, lalu qadhi menyatakan harus dikembalikan dan seterusnya. Ya, barang masih ada dikembalikan dengan kondisi di waktu itu dilihat pertambahan-pertambahan atau pengurangan tadi. Sekarang qadhi menyatakan diwajib mengembalikan. Kata dia barang sudah habis. Ya, itu hewan mati. Tidak bisa dikembalikan. In kana makilan aw mazunan. Ya, dia harus mengembalikan yang semisalnya. Ya, bila sesuatu yang ditimbang atau sesuatu yang di volume dikembalikan sesuai seperti itu dengan volume dan timbangan yang sama. Kalau rampasnya berasnya beras rojo lele. Dia wajib mengembalikan rojo lele dengan timbangan dan literan yang sama. Ya, kalau berlebih jadi riba. Ya, insyaallah. Allah mengatakan faman qara'ta syekh faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Bila seorang melakukan tindak aniaya kepada kalian, maka aniaya mereka dengan semisal yang mereka aniaya kalian dengannya. Ya, tidak boleh melebihi. Ya, lanjut. Wa qimatuhu in lam yakun kadzalik. Nah, wa qimatuhu in lam takun kadzalik. Ay idza kana syai'ul maghsub min al-asya'i allati laysa lahu mathil wa talifa wa ta'azzara raddahu wajib 'ala al-ghasibi an yaghrama qimatuhu li'annahu ta'azzara raddahu wa ta'azzara radd al-mithal wajib ma yakum maqamahuma wa huwa al-qimah. Dan dia mengembalikan nilainya apabila tidak ada barang penggantinya, yaitu apabila barang yang dirampas dari sesuatu yang tidak ada penggantinya dan terhalang atau tidak mampu untuk dikembalikan, maka wajib atas orang yang merampasnya untuk menanggung nilai daripada barang tersebut, karena dia telah terhalang atau tidak mampu untuk mengembalikan dan juga tidak dapat mengembalikan dengan barang yang semisalnya, maka wajib dia mengganti dari barang tersebut, yaitu dalam bentuk nilai qimah. Ya. Kita sudah bahas di pembahasan salam bahwa harta itu dibagi dua dari sisi misliyat dan qimiyat. Ada harta misliyat, artinya di dunia tidak satu ada bentuk yang sama. Ada harta qimiyat, di dunia hanya satu, tidak ada duanya. Di antara yang misliyat banyak motor. Orang buat motor tidak satu. Ya, pabrikan buat ratusan bahkan ribuan. Gelas, macam-macam. Ada yang di dunia itu karena bukan buatan manusia, itu tidak ada duanya. Seperti berlian, kemudian tanah. Ya, tanah tidak ada duanya. Ya. Maka bila seseorang menguasai tanah orang lain, ya, kemudian terjadi likuifaksi, tanah hilang. Lalu orang yang dizalimi, mungkin di waktu dulu orang itu kuat, si yang menguasai tadi. Mungkin pejabat atau apa. Ketika tidak lagi menjabat, ahli waris dari yang dizalimi mengangkat kasusnya umpamanya ke pengadilan, umpamanya ke mahkamah syariah. Dan pihak mahkamah menyatakan ghasib wajib mengembalikan barang yang dighasabnya. Sekarang barangnya ada hilang. Ya, maka qimahnya dinilai, ya, berapa waktu dia rampas itu nilainya.
Andai di waktu itu sama dengan 2 kilo emas, sekarang kembalikan 2 kilo emas. Ya, tentu bukan rupiah. Karena rupiah tidak bisa jadi nilai barang dalam waktu jangka panjang seperti kasus tadi. Dan banyak terjadi di negara kita seperti itu, di mana tanah-tanah ex partai terlarang di tahun 65 itu ketika mereka masuk ke penjara, tanah atau bangunannya banyak dikuasai oleh beberapa orang, beberapa oknum. Ya, dia memang di penjara dan melakukan tindakan merongrong NKRI, tapi hak dia nggak boleh hilang. Ya, Taib. Seperti itu dalam agama Allah Azza wa Jalla. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه أي إذا خلط الغاصب وإن قدر على رده رده نعم. وأخذ ثم إن قدر على رده وأخذ القيمة أي أن الغاصب إذا قدر بعد بعد دفعه لقيمة المغصوب على رد هذا المغصوب كأن يكون فقده ثم وجده وجب عليه أن يرد عين المغصوب إلى المغصوب منه ويسترد القيمة التي دفعها لأن المالك أخذ القيمة على سبيل العوض عن ملكه فإذا قدر على رد ملكه إليه وجب بدله له كما لو لم يكن أخذ القيمة. Dan apabila orang yang merampas mampu untuk mengembalikan, maka nilai qimah yang telah diberikan dikembalikannya. Itu bahwa apabila orang yang merampas memiliki kemampuan setelah dia menyerahkan nilai dari harga barang yang dirampas kepada yang dirampas, kayyakuna faqdahu, seperti seseorang yang kehilangan barang yang dirampas kemudian dia menemukan, maka wajib dia mengembalikan zat dari barang yang dirampas kepada pemiliknya dan menarik kembali nilai yang telah diberikan atau diserahkannya. Karena pemilik barang mengambil nilai atau harga dari barang yang dirampas sebagai pengganti dari zat barang yang dirampas. Maka apabila dapat atau mampu dikembalikan kepada pemiliknya, maka wajib dia menyerahkan kembali, sebagaimana kalau tidak law lam yakun akhdal qimah, sebagaimana kalau dia tidak mampu menyerahkan barang selain daripada qimahnya, nilainya. Nah. Ya, jelas. Saya kira bila dia rampas suatu barang tidak bisa dia kembalikan karena hilang dan seterusnya, ya, tidak rampas berlian dan hilang, ya, nilai berlian bayar emas, ya, kemudian ketemu, alhamdulillah, ya kembalikanlah karena kewajibannya mengembalikan barang, kemudian emasnya dibayar, diambil dia lagi. Fadhal. وإذا خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. Dan apabila barang yang dirampas bercampur dengan sesuatu yang lain yang tidak bisa dipisahkan dari zat barang tersebut, maka wajib dia memberikan ganti yang semisalnya. Ai idza khalata al-ghasibu hadha syai' alladhi ghasabahu bi syai'in akhar misluh bihaitsu la yumkinu istikhrajul maghsubi wala fassalahu faslahu an ma khalata bihi kan yakhlata zaitu al-maghsub bi zaitin misluh بزيت مثله أو يخلط البر المغصوب ببر مثله وجب عليه أن يدفع إلى المغصوب منه جزءا من هذا المخلوط بمقدار المغصوب لأنه قدر على رد بعض مال المغصوب منه إليه ما رد المثل في الباقي فلم ينتقل إلى المثل في الجميع كما لو غصب صاعا فتلف بعضه فإنه يجب رد ما لم يتلف مثل wa mislul ladzi talifa. Dan apabila seseorang merampas dan wa idza khatal ghasib, apabila yang merampas mencampur barang yang dirampas dengan sesuatu yang lain dan tidak mungkin untuk dipisahkan dan tidak mungkin dipisahkan dengan apa yang dicampur, seperti seseorang yang merampas minyak lalu kemudian dicampur dengan minyak yang lain, atau gandum yang dirampas kemudian dicampur dengan gandum yang lain,
maka wajib baginya untuk menyerahkan barang yang dirampas satu bagian yang tidak tercampur dengan yang tercampur. Li'annahu qadara ala raddi ba'dil mal, karena dia mampu untuk mengembalikan sebagian daripada harta yang dirampas kepada pemiliknya dengan mengembalikan yang semisalnya, sisanya yang tercampur. Falam yantaqil ila mithli fil jami', fala yantaqilu ila al-mithl fil jami'. Maka dia yantaqil memindahkan saja kepada yang semisalnya, kama law ghasaba sa'an, sebagaimana seseorang yang merampas satu sa' lalu kemudian rusak sebagiannya, maka wajib dia mengembalikan yang tidak rusak dan mengembalikan sisa yang rusak dengan barang yang semisalnya. Nah. Ya. Dia campur minyak zaitun. Nah. Dia ghasab minyak zaitun 1 liter. Nah. Dan dimasukin ke minyak dia 1 liter juga. Bercampurkan ya. Jika hakim mengatakan kembali, oh sudah saya campur. Hakim, kamu ambilkan 1 liter, kembalikan 1 liter. Ini dengan syarat jenisnya sama ya. Kembalikan 1 liter. Yang 1 liter ini tidak bisa dipastikan semuanya milik orang yang dirampas. Ya, maka tetap diambil 1 liter. Sebagian adalah harta orang yang dirampas, sebagian misilnya. Ya. Ini kenapa begitu? Karena sama, umpamanya dia rampas 5 liter zaitun. Ya. Kemudian dia pakai untuk bikin gorengan, udah jadi minyak jelantah zaitun. Ya. 1 liter. Ini kan yang 4 liter masih dikembalikan 4 liter. Yang 1 liter dikembalikan dengan minyak yang bagus, semisalnya minyak zaitun tadi dia belilah, dia serahkan. Ya. Ini kan berarti 4 semisal, 4 asli. Kalau digabungkan juga begitu. Kan nggak bisa dipastikan 100% ini punya ghasib, punya maksub. Jelas ya. Kalau nggak begitu agak repot. Memahami perkataan Syekh Abdullah bin Jibril. Insyaallah. Wa in khalata bi ghairi jinsihi, dan apabila barang yang dirampas bercampur dengan yang selain jenisnya, yang tidak sejenis sekarang. An yaqsuba zait dzurrah fa yakhlituhu bi zaitin sya'ir. Seperti seseorang yang merampas minyak jagung lalu kemudian dicampur dengan minyak gandum. Fa alaihi misluhu min haitsu syaa. Maka wajib dia mengembalikannya dengan barang yang sesuai yang dikehendakinya. Li'annahu lamma khalatahu bi ghairi jinsi hala bainal maqsub minhu wa baina 'ainin malihi alladhi ghasaba minhu fa wajaba 'alaihi radda misluhu kama law atlafahu. Karena dia telah mencampur dengan selain jenisnya pada saat barang tersebut dirampas, wa baina 'ainin malihi, dengan barang zat dari hartanya yang dirampas, maka wajib dia mengembalikan yang semisalnya sebagaimana dia mengganti apabila barang tersebut rusak. Ya, campur dirampasnya minyak sawit. Nah. Campurnya dengan minyak kelapa. Atau sebaliknya. Itu nggak mungkin diambil minyak kelapanya lagi atau minyak sawitnya. Ya, maka dia kata qadhi, kau beli yang kau rampas minyak sawit atau minyak kelapa 10 liter, kembalikan minyak kelapa 10 liter. Seperti itu. Masya Allah. Wa in ghasaba 'ardan fa gharasaha akhadha bi qal'i gharsihi wa raddaha warsa naqsiha wa ujratiha. Dan apabila seseorang merampas tanah lalu kemudian dia tanam, maka dia kembalikan dan membongkar tanamannya dan mengembalikan tanahnya dan nilai atau mengganti nilai dari yang telah berkurang dari lahan yang dirampasnya. Fayajibu al-ghasib an yaqla al-gharsa, dan upahnya. Nam sahih. 3 itu yang harus dilakukan. Masya Allah. Fayajibu al-ghasib an yaqla al-gharsa alladhi gharsahu, wajibu alaihi ayda an yarudda al-arda ila sahibiha wa an yarudda ma'aha miqdar ma naqasa hadha al-ghars min qimatil ard. Maka
wajib atas orang yang merampas untuk membongkar tanaman yang ditanam di lahan tersebut, lalu kemudian mengembalikan tanahnya, mengembalikan sesuai dengan asalnya yang pertama kepada pemiliknya, dan dia juga harus mengganti nilai dari lahan yang berkurang karena sebab dia menanami dengan tanaman tersebut. Wa in naqasat qimatuha bisababihi, apabila lahan itu berkurang dengan sebab apa yang telah dilakukannya. Wa yajibu alaihi kadzalika an yadfa'a li sahibiha ujrataha mudda baqaiha fi yadihi. Dan wajib bagi orang yang merampas untuk menyerahkan kepada pemiliknya nilai upah atau nilai selama barang tersebut ada di tangan yang merampas. Li'annahu fawata 'ala sahibiha say'an lahu qimah wa huwa al-ujra falazimahu dhamanahu kama law atlafa al-'ain al-maqsubah. Maka karena dia atau pemiliknya tidak dapat memanfaatkan barang tersebut, yaitu nilai dari lahan, wahwal ujrah, maka wajib bagi yang merampas menggantinya sebagaimana apabila barang tersebut rusak di tangannya. Nah, Ya, ini kasusnya mungkin banyak di masyarakat kita terjadi. Alhamdulillah, tanah di negara kita subur. Ya, dilihatnya tanah itu dulu ada orang, atau sampai di perumahan juga kadang bisa terjadi. Dia kuasai tanah orang lain tanpa ada hak. Tidak dia beli, tidak juga dia orang yang pertama membuka lahan itu, bukan juga dia video kuasai. Mungkin orang itu dulu ada dan menghilang, dia kuasai, dia tanamin. Ya, setelah dia tanamin dan mulai berbuah, yang punya lahan datang. Lalu yang punya lahan mengadukan ke qadhi. Apa yang dilakukan oleh Tuan Qadhi? Tuan Qadhi mengatakan cabut tanaman. Ya, kalau itu sawit, cabut. Capek nyabut sawit, biayanya lumayan. Kemudian kembalikan tanah dan kekurangannya kau bayar. Tanah dengan sawit rusak itu. Kadar air habis, kadar humus habis, dinilai oleh ahli pertanahan, ahli geologi, ini sebelum sawit harga tanah ini subur sekian. Anggap umpamanya per meternya 2 juta. Sekarang dengan kondisi dicabut dan tanah sudah habis humusnya, daerahnya bukan di perkotaan bisa bikin bangunan, ya, maka nilainya turun menjadi 1 juta. Kembalikan tanah setelah dicabut tadi dengan kompensasi 1 juta per meter. Tinggal dikali berapa ribu meter yang dia kuasai tadi. Ya, belum selesai itu. Sewanya pun dibayar. Berapa lama tadi sawit umpamanya umurnya bisa 25 tahun. Dia sudah rampas di umur 10 tahun, yang punya datang, ya mungkin dari kerja di luar negeri, ahli warisnya, ya datang, dia sewa 10 tahun bayar. Nah, begitu juga kalau dibangun, tinggal dikiaskan. Masya Allah. Cabut bangunan, ya, bongkar, nilai kekurangannya diratakan nilai kekurangannya, lahan itu jadi berapa, dibayar, dan sewa selama itu dia kuasai, dia wajib mengganti. Dan ini banyak, kalau di perkotaan ini paling banyak. Ya, para pengusaha properti yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut dengan hukum manusia, ya, sering melakukan itu. Atau lahan kosong jadi tempat kuliner. Lahan kosong jadi tempat kuliner. Ya, lahan kosong dibangun semaunya, ya. Maka pertama, sepakat para ulama perbuatan selama itu berdosa. Itu hukum taklifi. Hukum wad'inya harus dilakukan seperti 3 tadi. Dosa dapat
harus bayar kompensasi tanah, ya, kemudian biaya mencabut, itu lebih besar biaya kalau gedung apartemen namanya yang dikuasai, Baik. Runtuhkan. peruntuhannya itu lebih besar. Mungkin dia bilang, udah ambil aja apartemen, bukan enggak, kami nggak mau ambil. Allahu Akbar. Baik. When zar'a wa akhadha al-ghasibu zar'a raddaha wa ujrataha. Apabila seseorang merampas tanah dan dia menanami tanah tersebut, Menanami dengan nah, tanaman palawija, ya. sahih. Lalu kemudian tanaman tersebut diambil oleh ghasib, merampas, maka dia wajib mengembalikan upah dari sewa tanah. Apabila seorang yang merampas, idza ghasaba rajulun arda wa zara'aha wa hasada hadha zar'a, wajaba alaihi an yarudda hadhihi al-arda wa ujrataha lima sabaqa dzikruhu fil mas'alati al-madiyah. Apabila seseorang merampas lahan lalu kemudian dia tanami dan dia panen, Tanami palawija. Kalau tadi tanami tanaman tua, pohon sawit, maka wajib dia mengembalikan lahan tersebut dan nilai sewa dari lahan sebagaimana yang telah disebutkan pada permasalahan sebelumnya. Amma zar'u fayakunu lil ghasib li'annahu namau malihi. Adapun tanaman yang sudah dipanennya menjadi milik ghasib karena dia peroleh dari hartanya. Nah. Ya. Dia tadi di tanaman tua, sekarang palawija. Nah. Tanaminya sayuran atau udah selesai panen, ya. Udah selesai panenan buat dia karena itu keringat dia. Tapi tanah wajib bayar sewa, upah standar. Masih Ustaz? Ayo, baqiya qalil. Baik. Nah, silakan Pak Ustaz, kata soal jawab. Ya Allah. Baqiya qalil wala kabir. Kabir hata. Ya Allah ya kabir. Baik, Hafiz. Ikhwan akhwat fillah, jazakumullah, demikian beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas pada bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ada sejumlah pembahasan yang penting dalam bab ghasib. Kita berikan langsung kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Ana Abu Ilham izin bertanya. Baik, silakan bertanya Bu Ilham. Ustaz, ada dua hal yang ingin Ana konfirmasi, minta penjelasan antum Ustaz terkait dengan kalau kita belanja online, udah gitu kita sudah bayar, termasuk mungkin biaya kurirnya, terus kurirnya nganterin barang ke rumah kita kasih tips Ustaz. Apakah itu kami Ana berdosa atau berpahala saat terkait itu? Yang kedua, terkait dengan anjuran perusahaan yang tempat Ana bekerja harus membuka rekening di bank konvensional karena kami di lingkungan instansi pemerintah. Terus yang Ana lakukan adalah beberapa hal karena pernah mendengar kajian Ustadz adalah membuat sebuah pernyataan untuk tidak menerima bunga dan meminimalkan saldo. Namun kadang suka lupa saat gitu masih ada saldo yang di atas minimal karena itu bagaimana Ustaz? Apakah masih di atas minimal? Mungkin nggak banyak karena sudah dipindahkan ke bank yang syariat Ustaz. Demikian Ustaz. Yang pertama apa tadi? Yang pertama kalau kita belanja online, kurir type. Kurirnya dari perusahaan lain. Kurirnya bukan Ustaz? Ya udah saya jawab insyaallah. Oke, Ustaz. Kurir tentu tergantung jenis kontrak kurir dengan tempat dia bekerja. Ada yang sifatnya mereka mendapatkan sendiri, ada mereka adalah orang gajian dari perusahaan. Kalau sifatnya dia mandiri, dia hanya setoran sekian kepada pemiliknya, setoran setoran setiap nilai transaksi, bukan berapa yang didapat, itu tidak ada masalah, Anda beri tips. Tapi daripada pusing Anda, ini apa, mending jangan kasih. Ya, Allah barik. Yang
kedua tadi, insya Allah tidak ada masalah kalau tidak lupa. Baik. Allah barik fiik. Adapun yang pertama dicukupkan dengan pembayaran awal saja Ustaz ya. Cukup. Baik. Demikian Bapak ya yang bertanya, semoga menjadi penjelasan. Demikian juga yang kedua, alhamdulillah sudah terjawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Jabodetabek, Ustaz. Baik, silakan. Afwan, Ustaz, saya mau nanya. Ini saya menjual sebidang tanah dengan teman. Waktu akan di awal itu perjanjian memang bayarnya nyicil gitu kan. Dicicil, cicilan lancar, di pertengahan jalan teman meninggal. Setelah teman meninggal, ahli warisnya itu minta dikembalikan uangnya itu, Ustaz. Itu hukumnya gimana? Apakah anak harus mengembalikan uang semuanya atau gimana, Ustaz? Ibu menjual. Iya. Ya. Dengan yang Ibu transaksi sudah tanda tangan jual beli. Iya, jual beli, Ustaz. Tapi bayarnya nyicil, Ustaz. Ya, sudah diserahkan barang ke dia atau belum? Belum. Sertifikatnya masih di Ana, Ustaz. Berarti barang tidak pernah dikuasai dia? Nggak pernah, iya. Iya, tidak apa-apa. Ya, jadi uang yang setelah dia nyicil itu anak kembaliin ke ahli warisnya atau gimana, Ustaz? Ya boleh, tidak apa-apa. Kalau ahli warisnya tidak mau menerima. Kecuali kalau sudah mereka terima, objeknya itu sudah terjadi jual beli dan serah terima. Oh, berarti anak nggak zolim, Ustaz ya? Tidak. Oh, syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, baik. Jazakillah khair, mubarakallah fiik. Baik, alhamdulillah telah terjawab. Semoga menjadi pencerahan. Baik pemirsa dan pendengar Radio Roja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan usaha kuliner yang memang menempati lahan yang tidak dimiliki atau tidak diketahui pemiliknya, Ustaz. Sampai saat ini, apakah ada kewajiban kita mencari tahu lahan tersebut atau boleh tetap kita gunakan sampai datang pemiliknya? Jazakallah khair. Setahu saya, selagi di kota-kota di Indonesia, BPN sudah punya catatan pertanahan tersebut. Nah, saya. Ya, tinggal lihat, jadi bisa lihat online kok. Saya masuk ke situs portalnya Badan Pertanahan Nasional, lihat. Bila ternyata itu ada di BPN ya, milik orang, maka itu Anda carilah orangnya atau tanya orang-orang senior, orang tua di sekitar situ, mereka lebih tahu juga. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Ibu-bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan seperti tadi, Nah, Ustaz. bayar sewanya selama dipakai. Allah. Ya. Bayar sewanya selama dipakai. Atau berapa tahun Anda pakai, bayar. Karena kalau tidak Anda bayar di dunia, di akhirat pasti Anda bayar. Tapi dengan imbalan yang lebih berat. Itu dengan pahala kalau ada. Kalau tidak, dosa pemilik lahan yang Anda pikul nantinya. Nah, jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanif. Beliau bertanya, kakak saya telah mendapatkan pembagian warisan yang diminta terlebih dahulu sebelum ayah meninggal, berupa uang tunai sebesar 70 juta. Kakak saya tersebut menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh almarhum ayah dan suaminya di atas materai. Apakah kakak yang menandatangani surat pernyataan tersebut masih berhak mendapatkan warisan selain yang disebut dalam surat pernyataan berupa uang tunai dan mobil? Saat ini ayah kami yang menandatangani surat pernyataan tersebut telah meninggal. Apakah surat pernyataan tersebut masih berlaku, Ustaz? Tidak ada waris orang masih hidup. Ya. Ini namanya, walaupun ngomongnya waris, kalau sudah diserah terimakan menjadi hibah. Terus hibahnya sah atau tidak. Kalau yang lain dapat hibah yang sama, sah. Kalau tidak, ini hibah yang zalim. Ya. Maka wajib dia kembalikan, kemudian dihitung waris bersama lagi. Nah.
Karena pembagian waris tidak perlu tanda tangan antara yang punya harta dengan penerima waris. Karena dia sudah meninggal. Itu langsung pemilik harta yang sesungguhnya, Allah Jalla fi'ula, yang membaginya dalam kitabnya yang mulia. Ya, itu penerimaan hak yang pasti benarnya dan paling nikmat untuk menikmatinya, karena yang membaginya pemilik langit dan bumi dengan kitab yang dia turunkan kepada nabinya yang al-amin melalui Jibril alaihissalam sampai kepada kita dengan cara mutawatir, sebuah kebenaran yang pasti. Maka kepemilikan oleh ahli waris dengan cara waris itulah kepemilikan yang paling baik. Anda bertransaksi dengan orang lain belum tentu itu halal, tapi menguasai harta waris sesuai dengan apa yang Allah tentukan, itulah kepemilikan yang paling baik. Wabillahi taufiq. Demikian pertanyaan terakhir ini menutup kajian kita di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga bermanfaat semua pertanyaan yang disampaikan dan dijawab. Dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, wani wa akhwati fillah, maka berurusan dengan hak manusia itu repot. Ya, tadi 3 konsekuensinya. Itu di dunia. Masya Allah. Yang pasti haram, tidak ada beda ulama. Itu di akhirat. Itu yang lebih berat. Ya. Yang di dunia, seberat-beratnya di dunia tidak membawa ke akhirat, masih ringan. Tapi berat Anda di dunia dan berat di akhirat, maka jangan pernah lakukan. Bila sudah terjadi, minta kehalalan dari pihak yang Anda ghasab tadi, pihak dari Anda yang Anda rampas, dan minta ampun kepada Allah Jalla fi'ula. Wabillahi taufiq.